Lupa. Sepertinya lebih baik dari yang tadi. Yuk kita lawan corona. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah aja. Selamat datang di kelas online dasar desain grafis episode 6 prinsip desain. Nah, jadi sebagaimana layaknya hidup, kita juga butuh yang namanya prinsip. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah, begitupun juga dalam membuat desain. Nah, kita butuh juga yang namanya prinsip. Fungsinya adalah agar desain yang kita buat bisa secara tepat dan akurat. Karena pada teorinya, prinsip desain itu adalah hal-hal mendasar apa saja yang harus diperhatikan dan disajikan dalam membuat sebuah desain agar informasi, pesan, dan kesan yang ingin disampaikan bisa dengan baik diterima oleh pembacanya. Nah, jadi prinsip desain itu ada 4 ya. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Yang kedua adalah pengulangan atau ritme atau irama atau sequence. Yang ketiga adalah penekanan atau fokus atau emphasis. Nah, yang keempat adalah perataan atau alignment. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangan balance ini artinya adalah keseimbangan visual secara umum adalah adanya kesamaan bentuk seperti pada cermin. Nah, keseimbangan ini dia ada 3 jenis ya Nak ya. Yang pertama adalah simetris, yang kedua asimetris, yang ketiga adalah radial. Kalau simetris ini artinya kita bisa melihat 2 objek yang sama dalam dua objek yang sama di tempat. Nah, jadi kalau keseimbangan simetris ini kita akan melihat 2 objek yang sama. Jadi analoginya adalah ada garis tengah, garis sumbu hayal di tengah. Nah, kita akan melihat 2 objek yang sama dari 2 sisi yang berbeda. Itu adalah keseimbangan simetris. Nah, keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Kalau asimetris itu berarti tidak simetris, artinya lawan dari yang tadi, lawan dari simetris. Nah, masih dengan garis sumbu hayal yang sama. Nah, kita akan melihat 2 objek yang berbeda. Analoginya seperti kita sedang bercermin, tapi yang kita lihat di cermin bukan diri kita, tapi orang lain. Nah, itu adalah analogi dari keseimbangan asimetris. Keseimbangan yang ketiga adalah radial. Nah, kalau radial ini dia mirip dengan keseimbangan simetris, namun kesan yang ditampilkan seperti ada pancaran dari tengah lingkaran. Keseimbangan ini sangat mudah ditangkap mata karena seakan mata kita diarahkan ke satu fokus titik lingkaran. Nah, itu adalah keseimbangannya Nah ya. Yang kedua adalah irama atau ritme atau pengulangan atau sequence. Nah, sama halnya seperti sebuah lagu, irama adalah pola tertentu yang diulang sedemikian rupa agar terdengar merdu dan mudah diterima oleh telinga. Begitupun dalam membuat desain. Ada juga yang namanya irama atau pengulangan. Nah, irama dalam prinsip desain ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah normal atau regular, yang kedua adalah mengalir atau flowing, yang ketiga adalah berproses atau progresif. Nah, bedanya dari ketiga jenis pengulangan ini adalah kalau yang pertama normal atau regular ini kita akan melihat komponen grafis dengan jarak dan bentuk yang sama, cuma diulang-ulang aja ya, tapi bentuk dan jaraknya masih sama. Sedangkan kalau jenis yang kedua adalah mengalir atau flowing. Nah, pengulangan ini adalah desain yang memberikan kesan seperti mengalir atau ada pergerakan dinamis. Nah, itu adalah pengulangan mengalir ya atau flowing. Yang ketiga adalah berproses atau progresif. Artinya di sini ada peralihan atau proses di setiap tahapnya sedikit demi sedikit. Contohnya seperti
kecil ke besar, besar ke kecil, tipis ke tebal, dan segala macam. Itu adalah berproses atau progresif. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip desain yang ketiga, yaitu penekanan atau fokus atau emphasis. Nah, penekanan ini jenisnya ada 3. Yang pertama adalah hierarki. Nah, kalau hierarki ini, seorang pembaca akan melihat seluruh halaman desain menjadi satu komponen. Namun, semua komponen dalam desain tidak memiliki peranan yang sama pentingnya. Pasti ada komponen yang penting banget, yang nggak terlalu penting, dan pendukungnya. Itu adalah hierarki. Jadi, kita bisa membuat atau mengarahkan pembaca untuk membaca informasi yang penting terlebih dahulu. Jadi, misalnya hierarki itu adalah pertama, pembaca itu pasti melihat objek yang paling dominan terlebih dahulu. Bisa gambar, judul yang dibuat tebal, segala macam. Kemudian setelah dia melihat objek yang paling besar atau paling dominan, dia akan melihat objek-objek yang lebih kecil. Bisa jadi subjudul dan segala macam yang ukurannya lebih kecil daripada judul yang dominan tadi. Nah, kemudian setelah membaca itu, pembaca akan melihat body text-nya atau komponen pendukungnya. Bisa isi berita atau background atau logo dan segala macam. Itu adalah hierarki. Jadi kita menentukan mana yang lebih penting, mana yang menunjang, dan mana yang hanya berperan sebagai pendukung. Itu adalah hierarki anak ibu. Nah, yang kedua, jenis penekanan yang kedua adalah kontras. Nah, kontras ini adalah penekanan karena ada perbedaan drastis atau konflik pada komponen grafis. Misalnya warna hitam dan putih, itu kan berseberangan tuh ya. Itu kan ada perbedaan tuh, hitam dan putih. Kemudian tipis dan tebal, kemudian ukuran font tulisannya kecil dan besar. Nah, itu adalah kontras. Nah, sekarang jenis penekanan yang ketiga adalah skala dan proportion. Skala dan proportion adalah 2 hal yang berbeda. Kalau skala adalah perubahan ukuran tanpa perubahan perbandingan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Itu adalah skala. Nah, proportion atau proporsi itu sebaliknya. Artinya perubahan ukuran dengan adanya perbedaan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, objek-objek dengan proporsi ini malah seringkali terlihat distorsi atau malah jadi gepeng objeknya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke prinsip desain yang keempat, yaitu adalah kesatuan atau unity. Nah, unity ini ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah kedekatan atau closure. Yang kedua adalah keselarasan atau kesinambungan. Yang ketiga adalah kesamaan, similarity atau konsisten. Yang keempat adalah perataan atau alignment. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kedekatan atau closure. Jadi maksudnya dengan mendekatkan objek-objek, mata menangkapnya sebagai sebuah kesatuan atau grup. Nah, itu kesatuan atau kedekatan ya. Yang kedua adalah keselarasan atau kesinambungan atau continuity. Jadi dengan gambar yang berkesinambungan, mata kita bisa diarahkan pada objek tertentu. Dengan perspektif dan dibantu garis-garis yang membantu untuk mengarahkan mata kita akan diajak menuju objek yang lain. Nah, ini adalah kesinambungan atau continuity. Nah, yang ketiga adalah kesamaan atau similarity dan konsisten. Nah, jadi dalam desain grafis, objek dengan bentuk, ukuran, proporsi, warna, dan font yang sama cenderung terlihat sebagai kesatuan atau grup yang harmonis. Nah, jenis yang terakhir adalah perataan atau alignment. Jadi, seperti kita membuat tulisan, kalau misalnya kita membuat tulisannya secara manual pakai kertas HVS, pulpen, pensil, itu kan susah tuh ya, bikin biar rata gitu, biar tulisannya tuh kelihatan rapi gitu kan, susah banget kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bikinnya di komputer, kita bikinnya pakai software Microsoft Word misalnya, kita bisa bikin alignmentnya, kita bisa ngatur perataannya, mau rata kanan, mau rata kiri, mau tengah. Nah, itu malah akan jadi membuat tulisan kita lebih rapi lagi. Begitupun dalam membuat sebuah desain, kita juga butuh yang namanya alignment atau perataan. Fungsinya agar desain kita bisa terlihat lebih rapi dan terlihat lebih profesional, lebih enak dilihat oleh pembaca. Gitu. Jadi masalah kalian mau milih perataan, oh ini mau desainnya mau dibikin rata tengah aja nih, atau rata kiri atau rata kanan, itu bebas. Yang penting menggunakan perataan, menggunakan guideline atau garis bantu. Nah, jadi
sekian materi kali ini, episode 6 tentang prinsip desain. Semoga bisa bermanfaat, semoga kalian bisa menangkap ilmu yang Ibu bagikan. Nah, kalian bisa tulis intinya saja dari video kali ini, bisa ditulis di buku catatan. Fungsinya biar kalian bisa baca-baca lagi kalau nanti ada ujian atau ulangan gitu. Karena kalau kalian nggak nulis, kalian nggak akan baca LKS, nggak akan baca buku paket. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.